Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, ya Abdurrahman bin Samurah la tas'al al-imarah fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha wa in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa baik yang offline maupun online, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tetap sehat walafiat. Semoga langgeng abadi bukan hanya di dunia tapi sampai nanti di akhirat. Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabiyuna wa qudwatuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak membimbing kita sehingga kita bisa mengerti mana hak, mana batil, mana ma'ruf, mana mungkar, mana salah dan mana yang benar. Pada kesempatan siang hari ini, kajian kita masih terkait dengan kitab Riyadhus Shalihin dengan syarahnya Nuzatul Muttaqin, yang pada kesempatan siang hari ini kita akan mengambil tema dari bab yang ke-81, yaitu tentang babun nahyi an su'alil imarah wa ikhtiyari tarkil wilayah idh lam yata'ayyan alaihi au tad'u hajatun ilaihi, yaitu bab tentang larangan ambisi jabatan pemerintahan dan memilih meninggalkan kekuasaan jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Jadi ini pada intinya ambisi itu tidak boleh, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita harus ambil, bahkan wajib mengambilnya kalau memenuhi syarat dan ketentuannya. Ini menunjukkan bahwa kita silahkan bertarung, silahkan berkompetisi, silahkan berkontestasi, tapi harus menjaga etika, menjaga moral, menjaga adab, dan saling menghargai. Maka nanti akan ada beberapa penjelasan kapan saatnya kita tidak boleh berambisi, kapan saatnya kita harus berambisi dan meraih kursi. Ya, ada beberapa hadis yang terkait dengan larangan meminta-minta jabatan kalau memang tidak punya kompetensi dan tidak punya kapasitas dan tidak punya integritas terhadap jabatan itu, tetapi meraihnya dengan mengalahkan orang lain yang lebih berhak mendapatkannya. Nah, di sini Rasulullah SAW pernah menyatakan kepada Abdurrahman bin Samurah tentang hadis larangan berambisi menjadi pimpinan apapun, tingkat kecil maupun besar, rendah maupun besar, ya. Jadi semuanya, segala level. Saya bacakan hadisnya. An Abdurrahman bin Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarata fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Dari Abdurrahman bin Samurah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta-minta. Silakan. Janganlah kalian meminta-minta, berarti mencari-cari, mengemis-ngemis, berambisi yang sesungguhnya bukan jatah dan menjadi miliknya. Janganlah engkau meminta-minta jabatan
jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong dalam tugasmu. Dan jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, lobby sana sini, ngemis sana sini, jilat sana sini, maka tanggung jawabmu akan besar sekali tanpa pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa kita dilarang untuk meminta-minta jabatan yang bukan haknya. Kalau memang kita tidak diminta untuk menjabat tentang jabatan itu. Dan kalau kita menjabat sesuatu hasil permintaan, hasil lobby, ya, hasil jilat sana sini, hasil daripada ya melakukan pendekatan antara satu dengan yang lain dengan melakukan dan menghalalkan segala cara, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membantunya, nggak akan menolongnya, dan tidak akan mensupportnya. Tapi kalau tiba-tiba kita dianggap mampu, kita dianggap punya kapasitas dan layak menduduki itu, lalu kita diminta untuk menjabatnya, maka dipersilahkan untuk menerimanya, tidak boleh menolak, karena Allah Subhanahu wa taala akan mensupportnya dan membantunya, sekalipun kita mungkin merasa tidak layak dan tidak pantas di posisi itu. Tapi karena sudah ditunjuk dan sudah diminta menjadi pejabat tertentu, maka silahkan bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Maka Allah akan mensupportnya, Allah akan mendorongnya, Allah akan membantunya. Segala yang tadinya kita ragu-ragu maka akan diyakinkan oleh Allah. Tadinya seakan-akan kita tidak mampu, maka akan diberikan kemampuan oleh Allah. Itulah karena kita tidak minta. Tapi kalau minta-minta, ngemis dengan merekayasa segala undang-undang dan peraturan, lalu tiba-tiba dia menduduki satu jabatan, dan nanti akan kelihatan kapasitasnya. Sering ngomong salah, ngomong gak gena, ngomong gak jelas. Karena meminta-minta dengan menghalalkan segala cara. Allah gak tolong itu. Tapi kalau orang itu tanpa minta bantuan dan minta ini dan itu, kepintarannya akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kita seperti laduni, ilmunya diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau karena hasil ngemis, hasil lobby, hasil merekayasa, hampir memperkosa undang-undang dan konstitusi, ya disalah-salahin juga. Allah nggak akan bantu itu. Ngomong gini salah, ngomong gitu salah, ya udah diem. Akhirnya cuma bagi-bagi sembako aja tanpa ngomong. Ya. Nah, ini karena apa? Karena tidak ya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun menduduki jabatan itu, Allah tidak mensupportnya, Allah tidak membantunya. Ya. Bahkan ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat mengatakan pada malam hari bahwa bendera ini akan kami berikan kepada orang yang dicintai Allah dan dia cinta kepada Allah. Semua sahabat pagi-pagi hari sudah menampakkan diri di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar ditunjuk membawa bendera itu. Termasuk Umar bin Khattab, termasuk sahabat-sahabat yang lain, ingin diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya panji yang akan dibawa dalam peperangan. Semuanya pingin ditunjuk oleh Rasulullah. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari orang yang tidak ada, yang tidak nongol di depan itu, nggak punya ambisi untuk itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari Ali bin Abi Thalib yang tidak kelihatan di majelis itu. Rasulullah menanyakan, kemana Ali? Ali nggak ada Rasulullah. Lah kemana? Dia sakit. Sakit apa? Sakit mata. Panggil dia ke sini. Langsung dipanggil dan diobati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuka matanya, diludahin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam matanya dengan ludah yang penuh berkah. Begitu diludahi itu langsung sembuh, seperti insto, celing begitu ya. Tapi kalau ludah antum tambah belekan. Ya. Itu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan, akhirnya Rasul memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib yang tidak ada dan hadir di tempat itu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak ingin memberikan kepada yang ambisius. Rasul diberikan kepada orang yang ternyata tidak punya ambisi dan sakit gitu. Dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk
menjadi pembawa bendera itu. Bahkan satu saat Abu Dzar Al-Ghifari minta kepada Rasulullah untuk diangkat jadi pemimpin. Ya. Maka Rasulullah SAW mencegahnya karena tidak punya kapasitas. Rasulullah tahu kapasitasnya Abu Dzar itu bagaimana, Rasulullah tahu. Kalau kamu nggak punya kapasitas untuk itu, jangan minta-minta. Oleh karena Rasulullah SAW ketika Abu Dzar Al-Ghifari datang dan meminta jabatan kepada Rasulullah SAW agar diangkat menjadi pemimpin, apa yang terjadi dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Diceritakan sendiri oleh Abu Dzar. Dari Abu Dzar katanya Rasulullah SAW bersabda, "Hai Abu Dzar, sesungguhnya saya melihat engkau itu adalah orang yang lemah. Dan sesungguhnya saya mencintai untukmu sesuatu yang saya cintai untuk sendiri." Rasul mengatakan, "Ya Abu Dzarin, ini araka dhaifan." Aku lihat kamu itu lemah, jangan minta-minta jabatan. Kamu ini enggak punya kapasitas tentang itu. Punya kapasitas tapi tempat lain, bukan ini tempatmu. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Aku sangat cinta kepadamu sebagaimana aku cinta kepada diriku sendiri. Kasihan kalau kamu minta jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitasmu. La ta'muranna ala itsnain wala tawallayanna ma'al yatim. Kata Rasulullah SAW, kamu ini memimpin 2 orang aja nggak mampu. Memimpin 2 orang itu nggak mampu kamu itu jadi pemimpin untuk 2 orang, apalagi lebih. Kemudian Rasul mengatakan jangan lagi kamu menguasai harta anak yatim. Yang itu amanah anak yatim itu kan nggak banyak, apalagi kamu menguasai dan mengendalikan amanah rakyat yang hartanya melimpah. Lebih-lebih kamu menguasai anak yatim aja nggak bisa dan nggak mampu. Menguasai dan mengendalikan 2 orang aja nggak mampu, maka kamu jangan minta jabatan. Kamu dhaif. Kamu lemah di bidang ini. Kamu punya kelebihan tapi bukan di sini tempatnya. Maka jangan ini yang kau minta. Berarti Rasulullah memandang orang ini memang tidak layak. Tidak cocok di tempat itu. Ya, maka nggak diberikan oleh Rasulullah SAW karena dia ambisi dan tidak punya kapasitas. Dan Abu Dzar nggak merekayasa bagaimana melobi Abu Bakar, melobi Umar, nggak ada loba-lobi ini. Pamannya, Pak D-nya, bapaknya nggak dilobi-lobi biar jadi, nggak juga. Nerima, ya udah Rasulullah saya terima, saya memang nggak layak, ngapain saya loba-lobi, ngapain saya rekayasa, nggak ada. Dan diterima begitu saja, karena melihat kapasitasnya nggak cukup untuk itu. Kalau kita rekayasa, diperkosa undang-undang dan konstitusi, loba sana sini, lobby sana sini, bagaimana bisa jadi? Ya, begitulah manusia yang ambisi. Maka dalam satu saat Rasulullah SAW lebih tegas lagi bahwa kapasitas itulah yang menjadikan orang menjadi layak untuk menempati posisi itu, bukan karena ya kedekatannya, bukan karena kekeluargaannya, bukan karena kesukuannya, bukan karena kekerabatannya, tapi karena kapasitasnya. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW ketika sakit pada saat mau sholat tidak menuju Ali, walaupun beliau menantunya langsung adalah masih keponakannya, tapi menuju Abu Bakar orang lain walaupun beliau adalah mertuanya. Dan menuju Usama ketika menjadi komandan perang bukan Ali bin Abi Thalib dalam arti waktu itu ditunjuk, tidak. Bukan juga misalnya Ibnu Abbas yang masih kerabatnya, enggak ditunjuk. Bukan karena ini politik dinasti, tetapi karena kemampuan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menunjuk Usama bin Zaid. Zaid bin Harithah itu adalah budak Rasulullah SAW yang dimerdekakan, kan kemudian memiliki anak namanya Usama. Usama itu kalau dari nasab itu anaknya budak. Tapi kenapa diangkat menjadi komandan perang? Karena punya kapasitas. Daripada anaknya raja, ratu, presiden, tapi gak punya kapasitas, dipaksakan. Rasul nggak memaksakan kehendaknya ketika orang tidak mampu untuk menjabat sesuatu jabatan. Oleh karenanya ketika Abu Dzar Al-Ghifari terus saja minta dijadikan sebagai pejabat dan pemimpin, beliau berikan wejangan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, innaka dhaifun, kamu ini lemah, udah kamu ini kapasitasmu juga belum cukup, baru 2 tahun menjabat, nggak lama kamu. Ya, dan seterusnya
Kamu belum lama ini. Artinya kemampuanmu untuk mencapai jabatan lebih tinggi lagi belum waktunya. Wa innaha amanatun, kata beliau, itu adalah amanah, titipan. Amanah itu bukan tasyrif tapi taklif. Amanah itu adalah bukan tasyrif tapi taklif, bukan penghormatan tapi harus dipaksakan untuk mengemban beban. Sementara orang menganggap bahwa amanah itu adalah tasyrif, penghormatan. Padahal itu beban yang amat berat kalau tidak bisa ditunaikan. Ya. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat, kata beliau, itu adalah kehinaan dan penyesalan kalau nggak mampu melaksanakan. Nyesel kamu nanti, hisab oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak mampu mempertanggungjawabkan. Dia nyesel sedalam-dalamnya, pengen kembali ke dunia untuk memperbaiki diri, nggak bisa lagi. Udah lewat, gitu ya. Illa, kata Rasulullah SAW, silahkan bagi yang mampu, illa man akhadaha bihaqqiha wa addalladhi alaihi fiha. Boleh mengambil amanah itu, boleh meminta jabatan itu, boleh berambisi terhadap posisi itu, kecuali orang yang mendapatkannya dengan cara yang benar. Jadi prosedurnya dulu ditempuh, caranya yang benar, dan menunaikan kewajibannya dalam pelaksanaannya. Berarti dia punya prosedur SOP yang jelas dan dia punya kapasitas. Tidak cukup punya kapasitas tapi kemudian melampaui batas. Mungkin dia punya kapasitas tapi tidak menggunakan cara-cara yang benar. Itu pun juga nggak benar. Apalagi sudah nggak punya kapasitas, caranya juga nggak benar. Tambah nggak benar, kuadrat jadi. Nah, makanya di sini Rasulullah SAW katakan bahwa boleh itu bagi mereka yang memang layak dan patut di bidangnya dan sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kapasitasnya, silahkan. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Itu nanti akan kita bahas. Teorinya Machiavelli itu yang begitu menghalalkan segala cara. Maka kalau sudah begitu nggak perlu etika. Etika itu buang jauh-jauh, kubur dalam-dalam. Dan itu kesalahan kecil katanya kan begitu. Nah, sedangkan yang berkapasitas boleh ya, yang kalau sekarang tambah kapasitas, integritas, satunya lagi isi tas gitu. Ada orang nggak punya kapasitas, nggak punya integritas, yang penting isi tas, oh jadi itu. Ya, jadi semua. Nah, oleh karenanya orang yang berkapasitas itu boleh berambisi kalau memang layak dan patut untuk itu. Tapi kita harus ngaca diri, kira-kira saya patut untuk jabat itu. Kuat nggak saya menjabat itu? Amanah nggak itu? Kita kan bisa bercermin dalam diri kita. Oh, saya sudah mampu, sekolah saya sudah tinggi. Saya sudah pengalaman melalang buana kemana-mana, jabatan ini, jabatan itu. Isi tas, nggak usah dipertanyakan, tas saya banyak, nggak tahu isinya. Udah siapin semua. Nah, kalau punya ya syarat-syarat itu silahkan. Makanya diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man talaba qada al-muslimin hatta yanalahu fa ghalaba adluhu jawrahu falahul jannah. Wa man ghalaba jawruhu adlahu falahun nar." Siapapun yang meminta jabatan untuk berkuasa atau menguasai kaum muslimin hingga ia mendapatkannya, dia punya ambisi sampai akhirnya mendapat posisi itu. Lalu keadilannya mengalahkan kezalimannya, dia mampu melaksanakan secara adil sesuai dengan jabatan yang dia emban itu, maka baginya adalah surga. Tapi kebalikannya kata Rasulullah SAW, ya apabila dia kezalimannya mengalahkan keadilannya, berarti proses dan prosedurnya nggak ditempuh secara benar sesuai dengan konstitusi yang ada, bahkan direkayasa bagaimana agar bisa jadi dalam posisi itu, ya maka berarti kan kezalimannya mengalahkan keadilannya, maka akibatnya adalah mendapatkan neraka. Yang penting adalah punya kapasitas dan sesuai dengan syarat dan batas yang ada. Jangan sampai melampaui batas sehingga dia ya menghalalkan segala macam cara untuk mencapai
prestasi maupun kursi tertentu. Inilah sebabnya maka ambisi boleh asal punya syarat dan rukunnya. Asal punya kemampuan dan kapasitasnya. Tapi kalau kita tidak punya, bahkan di situ ada maslahat yang bisa kita arahi, silakan ambil daripada orang lain menempati. Ya, daripada orang lain menempati lebih kita, lebih amanah dan kita bisa menjaga. Nah, itulah sebabnya maka orang soleh itu harus berani kalau memang punya kemampuan itu. Walaupun kadang-kadang orang soleh belum tentu kepilih karena isi tasnya yang kering. Oh, kapasitas ada, integritas ada, nggak usah diragukan. Isi tasnya itu yang kalah. Baliho nggak bisa pasang, nggak punya duit, gitu. Kalah kita baliho. Ya, di mana-mana baliho yang lain gitu ya. Susah, spanduk yang murah aja nggak pasang kita, nggak ada ongkosnya. Karena masang spanduk bukan hanya nyetaknya, masangnya lebih mahal dari nyetaknya. Apalagi jaga biar nggak dirobek, ada penjaganya itu. Nah, oleh karena itu politik penting memang. Ya, bukan berarti politik harus dijauhi. Walaupun kata orang politik itu kotor. Siapa dulu yang mengotori kan gitu. Nah, maka jadi kotor. Ya ibarat gelas saja. Diisi air putih jadi putih, diisi air comberan jadi kayak combera, diisi pertamax jadi hijau apa coklat. Diisi solar juga jadi hitam, tergantung gitu aja. Semua itu sarana bisa kita mainkan mana yang kita inginkan. Mau kotor boleh, mau bersih boleh, tergantung siapa pemainnya. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menggunakan kekuasaan ini dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa Rasulullah SAW dalam surat Al-Isra itu ya dikatakan, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alli min ladunka sultanan nasir. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alli min ladunka sultanan nasir. Ya Allah, ya Rabb, ya, masukkan kami dengan cara yang benar. Kalaupun keluarkan kami dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepada kami dan berilah kepada kami sultanan nasira, yaitu kekuasaan yang penuh dengan pertolongan. Intinya apa? Bahwa Rasulullah memandang bahwa kekuasaan itu penting karena tanpa kekuasaan, ya, tanpa, dalam hal ini adalah politik, maka norma-norma agama dan norma-norma hukum tidak akan bisa ditegakkan. Makanya Rasulullah SAW di samping menjadi nabi juga menjadi penguasa negeri. Maka beliau bisa menandatangani piagam Madinah, bisa menandatangani Sulhul Hudaybiyah, karena posisinya bukan sebagai nabi saja, tapi beliau adalah penguasa umat Islam pada saat itu. Dari situlah kemudian Rasulullah SAW bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini telah ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir ya dalam kitabnya. Beliau menukil dari pendapatnya Imam Ibnu Qatadah, bahwa beliau katakan bahwa di dalam ayat ini terkandung makna bahwa Rasulullah SAW sangat menyadari bahwa tidak ada kemampuan pada diri beliau untuk menegakkan urusan agama Islam ini kecuali dengan kekuasaan. Wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Dengan kekuasaan itu bisa menjalankan syariat dengan benar, kata Imam Qatadah di sini. Karena itulah beliau memohon kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong kitabullah. Sultanan nasira berarti kekuasaan itu manfaat gitu. Bisa menolong masyarakat, bisa menolong agama Allah, bisa menolong umat dan segala macam. Sultanan nasira. Peran dan fungsinya adalah nasira, memberi bantuan, memberi manfaat, memberi pertolongan. Maka beliau katakan kekuasaan yang demikian adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Seandainya tidak ada kekuasaan ini, tentulah sebagian dari mereka menyerang kepada sebagian yang lain, membunuh kepada sebagian yang lain, memakan yang kuat, memakan yang lemah, yang kaya memperbudak yang miskin. Tapi kalau ada kekuasaan bisa diatur, saling subsidi, silang dan saling mengisi, saling membantu dan saling memberi. Dan itu dinyatakan oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya. Ya.
Lalu pendapat Umar bin Abdul Aziz dan Imam Ghazali tentang pentingnya kekuasaan, berarti boleh kita ambisi tadi, syaratnya punya kapasitas dan punya integritas, ya, punya yang bisa memenuhi syarat-syarat itu. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa ya, agama Islam dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar, satu sama lain nggak saling membutuhkan. Kalau saudara kembar itu berarti kan nggak bisa dipisahkan, tahu aman, ya, menjadi saudara kembar. Kadang-kadang mirip-mirip itu, wajahnya mirip, tingkah lakunya mirip, wataknya mirip, sama. Itulah Islam mewarnai politik, karena politik itu bagian daripada ajaran Islam. Itulah sebabnya beliau juga punya ambisi, karena ingin mewarnai. Umar bin Khattab itu ambisinya tinggi sekali. Ya, beliau sudah hafal Al-Quran sejak usia kalau tidak salah 10 tahun. Dia ingin hafal Al-Quran. Ya, kemudian ingin menjadi gubernur Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala ya berikan jabatan itu. Yang kedua, beliau ingin nikah dengan anaknya khalifah. Maka jadilah menantunya khalifah yang dapat namanya Fatimah. Lalu setelah mendapatkan anaknya, dia ingin menjadi khalifah. Ya Allah, jadikan aku khalifah. Punya ambisi kan, tapi punya rencana baik. Jadilah beliau khalifah. Dan ketika beliau memimpin pemerintahan Islam pada saat itu hanya waktu 2 tahun saja, maka kemakmuran kesejahteraan telah tertunaikan. Tidak ada satupun orang yang ngemis-ngemis di jalanan, bahkan ketika pembagian zakat tak satupun yang mau menerimanya karena semuanya sejahtera. Nggak ada yang rebutan girek dan kupon, itu nggak ada. Pingin dapat zakat fitrah nggak ada. Semuanya nolak, Nabi kasih zakat itu menolak semua karena udah cukup. Itu waktu punya 2,5 tahun saja. Punya ambisi tapi punya misi. Ya kadang-kadang punya ambisi nggak punya misi. Visi, misi aja jelasin sesuatu nggak jelas. Jadi ketika dia punya ambisi, punya visi dan punya misi, maka itu yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz sampai akhirnya beliau katakan, ya Allah, saya sudah jadi gubernur, saya sudah menjadi menantunya khalifah, dan sekarang saya menjadi khalifah. Setelah ini ya Allah, aku minta satu lagi, masukkan saya ke dalam surgamu. Ini visi yang luar biasa, ini dunia akhirat. Dan itu ambisi beliau untuk masuk surga melalui jalan apa? Jalan politik. Sehingga politik ini menjadi penghantar masuk surga. Jangan sampai kita berpolitik malah menghantarkan kita masuk neraka. Gak punya visi, gak punya misi. Maka beliau punya ambisi yang sangat luar biasa, bukan hanya dunia tapi sampai akhirat. Imam Ghazali pernah mengatakan agama Islam dan kekuasaan ibarat 2 saudara kembar, hampir sama dikatakan oleh Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Keduanya lahir dari satu rahim yang sama. Apa? Dari Islam, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran-pelajaran politik dan tentang politik itu ada dalam ajaran Islam. Sehingga kesimpulannya bahwa tidak salah di dalam politik, ya. Sekali lagi tidak ada yang salah dalam politik. Bahkan sebagai umat Islam kita wajib berpolitik. Memperebutkan kekuasaan tapi demi kemaslahatan. Bukan demi kekerabatan dan keluarga sendiri. Namun berpolitik ya seperti apa yang dimaksud ya bagi umat Islam sehingga kita layak untuk memperebutkannya dan untuk menguasainya. Jawabannya tentu bukan politik ala Machiavelli yang menghalalkan segala cara. Kalau teorinya dia itu pasti menghalalkan segala cara, ya diakui atau tidak. Inilah yang menjadi inspirasi yang sedang dipraktekkan saat ini oleh beberapa politisi di negeri kita maupun di negeri lain. Ya. Maka perlu juga kita lihat bagaimana ambisinya Nabi Yusuf. Boleh berambisi tapi belum punya kapasitas. Ini hafidhun alim. Saya ini orang yang punya ilmu. Hafidh itu bisa menjaga, berarti amanah, berarti punya integritas. Alimun punya kapasitas ilmu. Maka beliau mengatakan kepada Raja Mesir saat itu, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Tolong jadikan aku sebagai menteri keuangan. Saya ini orang yang bisa menjaga amanah dan saya punya ilmu tentang ekonomi itu. Maka ketika Raja Mesir itu bermimpi,
ada 7 lembu yang gemuk dimakan oleh 7 lembu yang kurus, dan gandum hijau ya dengan gandum kuning. Apa takwilnya Nabi Yusuf? Kata Nabi Yusuf, itu isyarat bahwa kita harus mengambil kebijakan, ya kita harus panen di masa panen itu 7 kali panen. Setelah kita panen jangan dikonsumsi semua, sisakan ya yang ada, kemudian makan secukupnya. Kenapa? Karena 7 tahun berikutnya itu masa paceklik. Berarti punya cadangan, punya stok gitu ya, untuk menghadapi masa-masa paceklik. Dan itu dilakukan oleh Nabi Yusuf. Akhirnya ekonomi Mesir menjadi makmur dan maju. Karena apa? Karena dia punya kapasitas dan integritas tadi. Maka boleh ambisi seperti itu. Bahkan Nabi Sulaiman lebih layak, lebih hebat lagi dia. Ya, minta kepada Allah, Rabbighfir, qala Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampuni aku. Ini sebelum minta jabatan, minta ampun dulu, karena orang akan diberikan jabatan oleh Allah dan bersih dari dosa. Kalau enggak dikasih sama Allah, ya. Rabbighfirli wa habli mulkan, ya Allah berikan kepadaku mulkan, kerajaan, kekuasaan, layam bagi nggak layak, liahatin bagi seseorang min ba'di setelah saya. Udah berikan kekuasaan yang luar biasa, yang ini tidak mungkin dilewati oleh orang setelah saya. Pokoknya saya paling hebat, yang lain lewat. Nggak Yamaha aja. Pokoknya saya yang paling hebat, yang lain lewat. Nah, itu permintaan Nabi Sulaiman kepada Allah. Innaka antal wahhab. Berarti kan ambisi agar menjadi yang terbaik. Maka terjadilah apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman, itu dikasih Allah. Kekuasaannya bukannya kepada manusia, jin dan binatang pun tunduk kepada beliau. Dan ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain dan tidak dimiliki oleh penguasa-penguasa lain. Bahkan bisa mengislamkan Ratu Bilqis. Ini enggak dimiliki yang lain. Ambisi tapi punya visi, punya misi yang sangat luar biasa. Jangan hanya untuk kepentingan keluarga sendiri. Dan Machiavelli pernah punya teori antara kerajaan dan tirani. Kalau kerajaan mungkin manfaatnya untuk umum ya, tapi kalau tirani ada perbuatan sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Maka kalau tirani adalah menghalalkan segala cara, nggak perlu etika, nggak perlu moral. Masa bodoh dengan etika, masa bodoh dengan moral, nggak ada itu semua. Ya, dan ini yang menjadi inspirasi ya bagi para politisi menghalalkan segala cara. Nggak penting itu ada etika ataupun tata krama. Dan seorang pakar ya, profesor kebijakan publik ya dari Amerika, dari California, pernah mengatakan ada 7 tanda tirani itu. Yang pertama kata beliau, membesar-besarkan kemenangannya di pemilu. Ini secara umum ya kata beliau. Yang kedua, membuat publik menentang jurnalis atau media yang mengkritik kekuasaannya. Maka para wartawan dikriminalisasi, ya, dibully dan segala macam. Yang ketiga, berkali-kali berbohong kepada publik. Ini tanda-tanda tirani kata beliau adalah kalau sering bohong. Bohong itu menjadi tradisi. Nggak peduli orang ngomong apa terhadap dirinya. Ya, esok dele, sore tempe, nggak peduli. Itu tanda-tanda tirani kata beliau. Yang keempat, menyalahkan kondisi ekonomi pada kasus imigran, ras atau agama atau minoritas. Seringkali dibuat alasan itu. Yang kelima, menyerang motif siapapun yang menentang kekuasaan. Apa motifnya, tetap aja dia akan diserang. Yang keenam, mengangkat anggota keluarganya ke posisi otoritas yang tinggi. Ini pas ini. Ya, mengangkat anggota keluarganya ke posisi otoritas yang tinggi. Kalau ini sudah ada, berarti sudah ada tanda-tanda tirani. Yang ketujuh, merahasiakan kekayaan pribadinya nggak jelas. Punya berapa, punya apa, ya. Itu kata beliau ya, bahwa inilah yang menjadi tanda-tanda tirani. Ada 7 yang disampaikan oleh seorang ilmuwan dari Universitas California tentang 77 tanda tadi. Dan ini sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW bahwa orang ambisi-ambisi kayak begini ada. Innakum satahrisuna 'alal imara wa satakuna nadamatan yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'a wa bi'sal fatimah.
Ya kata Rasulullah SAW bahwa nanti ada di antara kamu ini yang ambisius terhadap kekuasaan. Tapi ingat, itu semua akan menjadi penyesalan ketika kamu tidak bisa sesuai dengan harapan. Janji tinggal janji tapi nggak ada bukti, kata-kata tapi tidak ada fakta, ya, harapan tinggal harapan tapi tidak menjadi kenyataan. Maka itu semua akan menjadi penyesalan di dunia sampai akhirat nanti, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak memberikan jabatan kepada yang ambisi tapi tidak punya kapasitas dan tidak punya integritas terhadap hal itu, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, ambisi jabatan yang bukan haknya itu tidak ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan di depan. Tapi ini ada hadis lain yang hampir sama dengan hadis yang pertama tadi, bahwa man talabal qada'a wasta'ana alaihi bisyufa'i wukila ilaihi wa man lam yatlubhu wa lam yasta'in alaihi anzalallahu malakan yusaddituhu. Ya, hadis Tirmidzi mengatakan, siapa yang meminta jabatan hukum dan meminta bantuan kepada para maklar jabatan, itu berarti ada orang-orang yang memfasilitasi, maka jabatan itu sepenuhnya akan dibebankan kepadanya tanpa pertolongan Allah. Dia dapat jabatan itu hasil rekayasa hukum, hasil rekayasa konstitusi dengan para maklar pejabat dan segala macam. Beliau katakan begitu, kata Rasulullah. Jadi ini sudah diprediksi oleh Rasulullah, akan terjadi, itu sudah pernah diprediksi oleh Rasulullah sejak 15 abad yang lalu. Dan siapa yang belum memintanya dan belum meminta bantuan para perantara dan cukong-cukong ataupun para maklar jabatan, maka akan Allah turunkan baginya malaikat yang mendukung dan mengarahkannya. Jadi kalau kita ini anteng-anteng saja lalu kita diangkat bukan karena ambisi dan bukan karena permintaan, Allah akan turunkan bantuan. Tapi kalau nggak dibiarkan dia kerja sendiri. Begitulah kalau orang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan bantuan kepadanya. Maka ambisius jabatan tidak akan mendapatkan haknya. Maka Rasul mengatakan, wallahi inna la nuwalli hadzal amra ahadan sa'alahu wala ahadan harasu alaihi. Demi Allah, sungguh kami tidak akan mengangkat dan mempercayakan perkara ini kepada siapapun yang ambisi terhadapnya, tidak pula bagi siapapun yang mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak benar. Jadi Rasulullah SAW nggak akan kasih orang seperti itu, karena Rasulullah melihat bahwa kalau orang seperti itu sudah punya niat, ya, dibalik itu semua karena dia tidak cocok untuk jabatan itu. Hadis lain, merebut jabatan yang bukan haknya berarti mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, mengkhianati rakyat. Rasul mengatakan, man istamala rajulan ala isabatin wa fi tilkal isabati man huwa arda lillahi ta'ala minhu faqad khana Allah wa rasulahu wa jama'atal muslimin. Ini hadis riwayat Hakim, ya, dan Al-Baghawi, bahwa kata Rasulullah, siapa yang mengangkat seseorang laki-laki karena faktor golongan, itu keluarga, ras, atau keturunan, atau kedekatan, padahal ada yang lebih diridhoi oleh Allah, ada yang lebih layak, ada yang lebih, ya, pantas di posisi itu, tapi kurang dekat, bukan dari golongannya, bukan dari kelompoknya, bukan dari gengnya, maka dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, mengkhianati kaum muslimin. Nah, ini penting bagaimana kita memposisikan seseorang sesuai dengan kapasitasnya, bukan karena kekerabatan, bukan karena keturunan, bukan karena kedekatan, bukan karena, ya, kelompok dan golongannya, tapi karena kapasitas yang dimilikinya. Maka kalau itu yang terjadi, berarti berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, berkhianat kepada kaum muslimin seluruhnya. Maka ini berlaku dari segala tingkatan posisi yang ada. Karena orang yang berambisi kepada kekuasaan dan harta, itu dampaknya lebih besar dibanding binatang buas yang ambisi menerkam kambing itu. Kalau binatang buas menerkam kambing, hanya kehilangan kambing aja. Dan kambing pun tidak akan pernah habis dimakan oleh singa dan serigala. Paling dagingnya doang, kepalanya enggak, kakinya enggak. Yang dimakan cuma daging. Tapi kalau yang buas dan ambisi manusia, jangankan kambing, besi, beton pun juga dimakan. Ya,
Ambisi lebih daripada kita ini lebih buas daripada binatang buas. Kalau ambisinya tidak terbatas. Maka kata Rasulullah SAW, madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min khirsil mar'i alal mali wa syarafi lidini. 2 ekor serigala yang lapar kemudian dilepas menuju seekor kambing, maka kerusakan yang terjadi pada kambing itu paling robek-robek aja kambing itu, tercabik-cabik aja dagingnya kan, tidak lebih besar dibandingkan dengan kerusakan pada agama seseorang yang ditimbulkan oleh apa? Ambisi terhadap harta dan kehormatan. Orang kalau ingin kaya kan semua segala cara, semua mengunting dalam lipatan, menggilas teman seiring. Udah, nggak ada etika, nggak ada moral. Jabatan juga begitu. Ya, nggak peduli apa itu etika, apa itu moral, apa itu adab, nggak ada adab. Ya, persetan dengan itu semua. Yang penting dapat kekuasaan dan harta. Kata Rasulullah, ini akibatnya dan dampaknya jauh lebih besar dan lebih buas daripada binatang buas itu sendiri. Ini repotnya begitu ya. Maka mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang layak dan pantas ya. Bukan karena kedekatannya, bukan karena kekerabatannya, bukan karena golongannya, tapi karena memang kepantasannya ya, kelayakannya untuk memimpin bangsa ini, sehingga mudah-mudahan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita terhindar daripada orang-orang ambisius tapi tidak punya prestasi dan tidak punya ya kapasitas dan tidak punya integritas terhadap ya dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya maupun kepada bangsanya, sehingga kita terhindar daripada para pemimpin yang nanti menjerumuskan bangsa sendiri. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi negara Republik Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, yang kurang dari saya tambahi sendiri, yang lebih dari Allah jangan dikurangi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS, pembela rakyat.